Selamat siang Kak, selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami. Perkenalkan, aku Rifki sebagai moderator dalam sesi diskusi kita yang mengangkat tema Access to Services Mental Health in Catastrophes and Emergencies. Tema ini sangat relevan untuk kita bahas, karena di tengah bencana dan keadaan darurat, perhatian masyarakat dan lembaga seringkali terfokus pada kebutuhan fisik, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan jasmani, sementara kesehatan mental seringkali terabaikan. Padahal dalam hal ini, aspek psikologis justru menjadi salah satu fondasi penting dalam proses pemulihan penyintas bencana. Melalui sesi ini, kita akan bersama-sama menggali pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya kesehatan mental dalam situasi bencana dan keadaan darurat, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengakses layanan kesehatan mental, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Pengalaman nyata dari para profesional dan relawan di lapangan, dan yang tak kalah penting, kesadaran bahwa kesehatan mental sama fundamentalnya dengan kesehatan fisik, terutama saat krisis terjadi. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak narasumber kita hari ini, Mbak Ika, seorang hipnoterapis, mental health caregiver, dan mental health first aider, sekaligus pendiri dari Farm Health Indonesia, sebuah yayasan non-profit yang berfokus pada kesehatan mental, yang akan berbagi wawasan serta pengalaman seputar pentingnya layanan kesehatan mental dalam situasi bencana. Sebelum mulai diskusi, aku mau tahu dulu dong Kak, kesibukan Kakak belakangan ini apa? Oke, terima kasih kesempatannya udah diundang juga untuk kita masih ada event, masih ada training untuk seperti PFA atau Psychological First Aid, di mana kita berikan juga kepada orang-orang kayak misalnya employee, terus habis itu guru dan lain sebagainya, dan kita juga kasih training untuk caregiver for mental health juga gitu. Wah, menarik banget pastinya ya Kak ya. Oke, mungkin biar nggak terlalu berlama-lama lagi Kak, aku izin untuk langsung mulai sesi diskusinya ya Kak ya, karena aku udah nggak sabar banget untuk mengajukan beberapa pertanyaan nih Kak. Oke, kita sering banget nih Kak mendengar si istilah kesehatan mental, tapi dalam konteks bencana tentu maknanya memiliki dimensi yang sangat kompleks. Nah, menurut Kak Ika sendiri, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental dalam konteks bencana, dan mengapa layanan ini sangat krusial bagi para penyintas gitu Kak? Oke, terima kasih. Jadi kesehatan itu kita harus paham dulu dasar dari kesehatan itu apa. Yang namanya sehat itu gabungan dari fisik, mental, dan juga kesejahteraan sosial. Nah, kalau kesehatan mental itu berarti jiwanya gitu ya, dimana jiwa kita itu bisa berfungsi gitu, bisa produktif, bisa melakukan yang kita harapkan. Nah, kalau hari ini kan pembahasannya PFA ya. PFA itu sebenarnya singkatan dari Psychological First Aid. Artinya di dalam bahasa Indonesia adalah pertolongan pertama pada kejiwaan. Jadi yang kita bantu pertolongan pertama itu yang orang tahu tanya biasanya apa? Fisik. Nah, kita sekarang fokusnya apa? Di jiwa gitu. Jadi fokus PFA Psychological First Aid di sini adalah pertolongan pertama pada kejiwaan gitu. Oke, berarti kesehatan mental ini berfokus pada kesehatan jiwa, bisa dibilang kayak gitu ya Kak ya. Oke. Nah, aku mau tahu nih Kak, dalam implementasinya di lapangan Kak, pastinya ada dong hambatan yang dihadapi saat para penyintas bencana ini mencoba masuk layanan kesehatan mental. Apakah kendalanya lebih pada infrastrukturnya kah yang terbatas, lalu dari tenaga profesionalnya, atau masih kuatnya nih Kak stigma sosial dari masyarakat terhadap isu kesehatan mental ini? Oke, mungkin sebelum kita bahas ke sana, aku pengen jelasin lebih dalam lagi tentang PFA ini ya, sistemnya. Jadi PFA ini pertolongan pertama yang diharapkan ketika seseorang atau manusia nih mengalami sebuah problem kayak stres gitu ya. Stres ini tidak berkembang menjadi sebuah disorder atau gangguan kejiwaan. Contohnya misalnya terjadi bencana alam seperti banjir bandang. Nah, biasanya orang itu di awal-awal terasa terbantu dengan adanya bantuan-bantuan berupa dari ekonomi side gitu. Tapi setelah bantuan itu berhenti, baru terasa mereka merasakan seperti stres gitu, depresi. Nah, biasanya
Di situ PFA itu masuk, psychological first aid. Dengan kita memberikan bantuan, yaitu diri kita ada di samping dia, bahwa saya ada di sini untuk mendengarkan Anda, itu sangat membantu proses si stres dari seseorang ini untuk tidak berkembang menjadi sebuah gangguan gitu. Nah, kemudian kendalanya apa gitu ya? Kendalanya pastinya kita masih memerangi stigma. Karena banyak banget orang itu masih tabu juga akan pastinya kesehatan mental. Apalagi dalam kondisi yang tertekan. Ketika terjadi sebuah bencana, itu orang akan macam-macam kondisinya, tapi biasanya orang sulit terbuka gitu. Nah, di situ berdasarkan riset dari Harvard School ya Public Health di tahun 2018 itu menyatakan bahwa yang namanya dukungan emosi itu sangat membantu gitu ya untuk kesehatan. Jadi supaya kesehatan mental. Jadi supaya stres ini tidak berkembang menjadi sebuah disorder seperti itu. Jadi kita ada stigma dan kita juga ada kendala lain, yaitu keterbatasan tenaga profesional. Karena menurut kalau nggak salah data dari BNPB tahun 2003, 2023 atau 2024 nanti mungkin bisa dicek, itu di Indonesia bencana itu terjadi setahun itu sebanyak 3.300. Nah, 1 dari 5 penyintas itu mengalami yang namanya stres. Dari stres itu beberapa dari mereka juga mengalami depresi, sehingga butuh banget banyak bantuan dari orang-orang untuk membantu keadaan ini supaya si stres ini tidak berkembang menjadi disorder tadi gitu. Jadi selain stigma, terus ada profesional, keterbatasan profesional, dan juga ada akses. Karena kita tahu ya Indonesia ini kan negara berpulau gitu ya. Nah, terkadang sulit untuk mencapai ke daerah-daerah yang membutuhkan bantuan tersebut begitu. Oke, berarti memang dari hambatan yang ada itu masih menjadi ketiga faktor, yaitu masih terbatasnya akses, masih terbatasnya tenaga profesional, dan masih kuatnya juga stigma sosialnya kayak terkait isu kesehatan mental ini. Oke, aku mau dengar secara langsung nih Kak, pengalaman Kakak selama memberikan dukungan psikologis pada masyarakat terdampak bencana di Indonesia, khususnya tuh di Bali Kak. Nah, apa bentuk pendampingan yang dilakukan, terus apakah ada tantangan yang dihadapi, serta pembelajaran apa yang ingin Kakak bagikan pada kita semua nih Kak? Oke, kalau kita bahas di Bali gitu ya, sebenarnya PFA ini tidak hanya diberikan kepada event-event seperti bencana alam saja. Jadi PFA ini sebenarnya bisa diberikan dan diterapkan pada saat event-event yang dirasa urgent juga. Urgent seperti apa? Misalnya anak yang kehilangan orang tuanya, ditinggal meninggal gitu ya. Atau misalnya kalau di Bali ini kan pariwisata ya fokusnya, di mana misalnya ada hotel atau resort gitu ya, di mana employee-nya mungkin melihat ada klien yang it's suicidal begitu. Nah, itu akan memberikan shock kepada para employee atau orang-orang yang melihat kejadian tersebut gitu ya. Jadi PFA ini perlu digarisbawahi sebenarnya tidak hanya untuk kasus bencana alam saja. Tapi kalau misalnya dari pengalaman bencana alam gitu ya, misalnya dari segi banjir gitu ya, kita tahu di Bali kemarin recently terjadi banjir, betul kan? Nah, banyak orang berdatangan memberikan bantuan dari sisi ekonomi gitu. Nah, dari fase tersebut biasanya orang itu akan masih merasa oke, mereka akan masih merasa baik-baik saja. Tapi secepat dan sejauh bahwa
bantuan itu berhenti, di situ mereka mulai itu stresnya gitu, mulai muncul depresinya gitu. Nah disitulah relawan-relawan kita stay di sana mendampingi orang-orang yang terjadi musibah itu gitu. Itu salah satu kasus banjir misalnya gitu ya. Sekedar kita menemani aja gitu dengan kata-kata kayak misalnya aku di sini, aku mendengarkan, itu akan sangat membantu merubah sistem otak yang tadinya mungkin di otak ini mikirnya ini ada banjir gitu ya, ini banjir terus habis itu create stress gitu kan. Nah stresnya ini nggak tercoding menjadi sebuah disorder gitu ya, karena didampingi jadi ya rilis gitu. Nah dari situ relawan bisa membantu mendampingi. Tapi selain bencana alam, misalnya ada beberapa kasus emergency seperti self harm, seperti itu. Ada beberapa kasus seperti kekerasan seksual, itu juga PFA bisa membantu. Tapi perlu dicatat dan digarisbawahi bahwa PFA ini bukan pengganti tenaga profesional, bukan pengganti psikiater ataupun pengganti psikolog. Jadi kita itu lebih membantu mengakses, menganalisa di awal supaya kita tuh bisa melihat, oh mencegah lah gitu, mencegah supaya stres ini gitu ya tidak berkembang, dan kalaupun sudah berkembang kita tahu kemana kita bisa mengarahkan orang ini untuk mencari bantuan gitu. Apakah dia ternyata membutuhkan seorang psikiater, ataukah ternyata dia membutuhkan terapi lanjutan. Nah, di situ peran kita gitu. Jadi kita itu tidak mengganti profesi dari para tenaga ahli gitu. Oke. Nah, Kak, aku ada pertanyaan lagi nih, Kak, terkait PFA ini. Dalam banyak situasi itu masyarakat umum sering banget menjadi garda terdepan gitu, Kak, sebelum tenaga profesional itu datang. Dan tadi Kakak sebutin juga PFA tidak bisa menjadi pengganti tenaga profesional itu. Nah, lalu bagaimana cara masyarakat dapat membantu penyintas secara emosional saat akses layanan formal itu terbatas, Kak? Oke, jadi perlu di garis bawahi buat teman-teman, semua orang itu bisa banget menjadi first aider. Bisa banget, siapapun gitu. Yang penting dia sehat gitu ya, harus sehat gitu. Sehat secara jiwa gitu, secara fisik. Jadi semua orang bisa dan berhak menjadi first aider, di mana sebenarnya itu adalah bagian dari programnya FamHealth untuk membantu memberikan training kepada orang-orang yang mau atau bersedia pengen jadi first aider gitu ya. Karena gini, walaupun semua orang itu bisa gitu, tapi tetap kita harus tahu langkah dan prosesnya, betul nggak? Betul. Jangan sampai nanti kita membantu orang tapi salah jalan, salah langkah gitu. Nah, FamHealth itu memberikan training kepada teman-teman yang mau jadi first aider dengan pastinya kita tuh selalu mengajarkan empati. Jadi di dalam first aid itu penting punya skill mendengarkan. Nah, mendengarkan ini adalah skill yang bakal selalu dijadikan langkah untuk dalam proses pertolongan ini. Jadi penting banget kita tuh belajar bagaimana mengontrol ego kita, bagaimana nanti kita lebih berempati, bagaimana nanti kita bisa memposturkan postur tubuh kita tuh gitu, misalnya gimana supaya wajah kita tidak menjudge gitu ya. Jadi gimana kita bisa menjadi pendengar yang empatif gitu ya, yang baik, dimana hal ini diharapkan bisa membantu para orang-orang yang membutuhkan gitu. Oke, berarti memang strategi awal yang bisa diterapkan dari masyarakat sendiri itu yang mendengarkan gitu ya, Kak? Betul. Memiliki empati gitu ya, Kak. Oke. Sebagai penutup sesi diskusi kita, Kak,
Pesan apa yang ingin Kak Ika sampaikan kepada masyarakat agar lebih siap menghadapi dampak psikologis bencana dan tidak mengabaikan pentingnya menjaga kesehatan mental, baik bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya, Kak? Oke, pertama-tama buat anak-anak muda khususnya, bisa banget mencoba untuk awareness tentang kesehatan mental tanpa harus menunggu sampai keadaan yang urgent atau dalam keadaan parah. Biasanya orang yang peduli itu karena mereka sudah merasakan dulu gitu. Orang peduli depresi karena mereka depresi gitu. Nah, buat anak-anak muda khususnya mungkin bisa lebih aware akan hal ini. Jadi lebih prevention gitu. Kenapa? Karena banyak banget teman-teman itu yang sebenarnya punya potensi besar, tapi karena masalah kesehatan mental, akhirnya mereka memiliki kesulitan untuk mencapai tujuan mereka gitu. Jadi misalnya tingkat produktivitas, karena nggak tahu cara mengelola stres di dalam misalnya dunia kampus gitu ya, mereka melakukan coping yang salah, coping yang dilihat dari social media. Dari contohnya yang sangat banyak aku temuin itu misalnya self-harming. Self-harming itu banyak banget jenisnya. Mungkin dari makan berlebihan gitu ya, itu termasuk juga bagian dari self-harming. Kenapa? Karena perut jadi bloated, terus kita jadi begah, akhirnya kita nggak bisa beraktivitas gitu ya. Sesederhana itu sudah termasuk dalam bentuk self-harm. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa disadari sama anak-anak muda sehingga mereka bisa lebih melakukan self-love dan nantinya produktivitas juga akan membaik sehingga kita bisa membantu juga perekonomian negara. Karena kalau produktivitas kita turun, kita malah menjadi beban negara yang berlebih gitu kan. Jadi mungkin itu yang bisa aku kasih share khususnya buat anak-anak muda. Boleh aku tambahin pesan terakhir? Boleh, boleh. Oke, aku tambahin pesan terakhir aja buat teman-teman bahwa terkadang luka itu tidak harus selalu diketahui sumbernya dari mana. Terkadang kita terima saja, kemudian kita lepaskan dengan kasih. Dan setiap manusia itu punya journey atau waktunya masing-masing untuk sembuh dan untuk memahami dirinya. Jadi mungkin biarkan mereka melalui journey-nya sampai mereka bisa mencintai dunia lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Ika atas paparan dan pandangan yang sangat insightful hari ini. Dari diskusi kita dapat saya simpulkan bahwa kesehatan mental sendiri merupakan sebuah jaminan untuk kita bisa jadi produktif. PFA ada untuk membantu proses stres yang dialami oleh korban supaya tidak berkembang menjadi disorder. Kendala paling besar ada di stigma karena masih banyak orang yang masih tabu akan kesehatan mental, apalagi ketika adanya bencana. PFA bukan pengganti tenaga profesional. PFA lebih membantu untuk mengakses atau mencegah supaya stres ini tidak berkembang. Dan kalaupun berkembang, kita tahu bagaimana orang tersebut membutuhkan bantuan. Kita juga belajar bahwa tantangan utama bukan hanya pada keterbatasan sumber daya, tetapi juga pada cara pandang masyarakat terhadap kesehatan mental. Oleh karena itu, peran kita semua, baik sebagai individu, relawan, tenaga profesional, maupun anggota komunitas sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran dan membuka akses bagi semua orang. Semoga sesi ini dapat menumbuhkan empati, pengetahuan, dan semangat bagi kita untuk terus peduli terhadap kesehatan mental di tengah bencana dan keadaan darurat. Terima kasih pada narasumber kita hari ini, Kak Ika, atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Saya, Muhammad Rifki Herlambang, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan tetap jaga kesehatan, baik fisik maupun mental.